Assalamualaikum, salam petualang. Kali ini saya mendaki gunung yang sebetulnya sudah lama ingin saya daki. Yap, Gunung Tampomas. Tingginya sekitar 1600 mdpl. Tapi terjal tanjakannya gak usah ditanya lagi. Mau lihat kayak gimana? Ayo simak bareng-bareng. Petualangan dimulai di siang yang cerah dan berawan. Selang beberapa waktu setelah waktu zuhur, saya mengendarai Vespa menuju Sumedang, tepatnya di Desa Ciberem, tempat di mana pos singgah Gunung Tampomas berada. Kali ini saya mendaki ditemani oleh kedua teman, mereka adalah Kenjai dan Acil. Jadi sebelum lanjut sampai ke Ciberem, saya terlebih dahulu singgah di Tanjung Sari untuk bertemu mereka. Jika ditelusuri dari Google Maps, jarak dari tempat tinggal menuju tujuan sekitar 50 km. Atau jika dikonversikan ke waktu, perlu sekitar 1 atau sampai 2 jam untuk sampai di lokasi. Malangnya, mendekati lokasi pos singgah, tepatnya di Cimalaka, motor yang ditumpangi Kenjai dan Acil mengalami kendala. Penbelnya putus, jadi pada beberapa waktu kita habiskan untuk mendorong motor dan mencari bengkel agar motor segera diperbaiki untuk kita lekas kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sayangnya proses ini memakan waktu berjam-jam, hingga sampai pertengahan waktu asar kita baru bisa kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menyusuri jalan raya, kita berbelok ke kiri menyusuri jalan Sedar. Jalannya lumayan rusak dan sangat berdebu. Lumayan repot juga kalau bawa Vespa jalannya kayak gini. Tapi dari sini tinggal ngikutin arus jalannya aja, sampai nanti ketemu jalan yang udah dibeton dan dalam hitungan menit akan sampai di pos singgah. Jadi, pos singgah ini merupakan pos pendakian Gunung Tampomas, tempat di mana kita melakukan registrasi pendakian dan bersiap sebelum pendakian benar-benar dimulai. Ari orang masih ente, cuman kebiasaan nyari makanan. Kanan ya banyak. Oh berarti ge dua tenda nu sobek. Oh. Pas nuju aya nuju taya mah nya aya gitu. Pas aya pasti nyari makanan. Oh, mohon. Kadang-kadang ngenis ke tenda teh. Oh, saya mendapat info dari petugas, kadang-kadang di puncak babi hutan berkeliaran untuk mencari makan, mengendus-endus tenda, bahkan pada beberapa kasus tenda sampai dirobek. Tentu ini jadi informasi yang sangat bermanfaat untuk kita antisipasi di puncak nanti. Buat teman-teman yang mau mendaki Gunung Tampomas lewat jalur Ciberem, saya simpan koordinat Google Maps-nya di deskripsi. Jadi tinggal klik aja linknya nanti ya. Dengan adanya musibah motor tadi, membuat kacau hal-hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Perkiraan kami jam 2 siang sudah bisa memulai pendakian. Tapi faktanya dengan berbagai drama yang membingkai petualangan kami hari itu, pendakian baru bisa dimulai setelah kami menyelesaikan sholat maghrib. Tentunya hal tersebut adalah sesuatu yang berada di luar kendali kami. Tapi dengan kejadian tersebut, saya jadi ingat sebuah ungkapan, kurang lebih begini. Manusia boleh berencana, tapi Allah yang menentukan. Saya kira ungkapan tersebut tepat jika disematkan pada apa yang kami alami hari itu. Subscribe YouTube Arsip Petualang. Oke, ikuti channelnya dan aktifkan notifikasinya. Di area hutan pinus, kami melihat banyak lampu sorot berkilauan. Saya kira ada pendaki lain yang mendaki ke Tampomas malam itu. Ternyata mereka adalah para pemburu yang sedang berburu babi hutan. Jadi bisa dipastikan malam itu cuma rombongan kami yang mendaki Gunung Tampomas lewat Ciberem. Berselang 30 menit mendaki dan masih di area hutan pinus, kami disambut oleh papan yang bertuliskan selamat datang dengan marka tanda panah yang menunjukkan arah menuju puncak Gunung Tampomas. Malam semakin larut dan pendakian terus berlanjut. Dari papan selamat datang tadi menuju pos 1, 2, 3, dan 4. Yang kalau saya perkirakan jarak antara pos ke pos gak terlalu jauh. Tapi kalau dihitung-hitung, kita sendiri menghabiskan waktu sekitar 4 jam untuk sampai di pos 4. Karena seringnya kita berhenti di jalur pendakian untuk beristirahat. Bahkan saya sendiri sempat tertidur di jalur saking gak kuat nahan ngantuk.
Padahal info dari base camp dengan durasi 4 jam seharusnya sudah bisa mencapai puncak Tampomas. Pendakian malam itu terasa sedikit berbeda dari pendakian-pendakian saya sebelumnya. Saya nggak tahu apakah karena tubuh saya yang sudah kelelahan dari awal atau medan pendakian yang sulit. Yang jelas pendakian malam itu terasa berat bagi saya. Sampai-sampai saya harus membagi beban bawaan di carrier ke Acil. Padahal isi carrier selalu sama dalam setiap kegiatan pendakian 2 hari 1 malam. Ada apakah gerangan? Saya juga nggak tahu apa persisnya. Yang jelas untuk kedepannya saya nggak akan memaksakan untuk mendaki di malam hari lagi. Setelah pos 4 di depan mata, saya berpikir kalau puncak Tampomas tinggal beberapa hitungan langkah. Ternyata salah besar. Justru sebelum mencapai puncak, masih harus melewati beberapa tanjakan yang terjal, yang trek pendakiannya dipenuhi oleh cadas dan bongkahan batu besar. Tanjakan terjal di sini dibagi dengan beberapa penamaan. Yang pertama, Sanghyang Lawang. Lawang yang berarti pintu. Saya berasumsi kenapa dinamai demikian, mungkin tanjakan-tanjakan di sini sebagai pintu masuk sebelum bertemu dengan tanjakan terjal yang kedua, yaitu Sanghyang Taraje. Taraje merupakan kosakata dalam bahasa Sunda yang berarti tangga yang terbuat dari bambu. Dan tanjakan terjal yang ketiga, Sanghyang Tikoro. Tikoro yang dalam bahasa Indonesia adalah tenggorokan. Saya bisa menangkap relevansi antara penamaan tanjakan-tanjakan di sini dengan fakta trek pendakiannya, yang merupakan tahapan dari semakin terjalnya jalur pendakian. Tapi terjalnya trek pendakian di Paras Sanghyang ini sedikit terbantu dengan adanya tali webbing yang bisa dijadikan pegangan selama melangkah melalui tanjakan. Sekarang kita suatu kebanggaan sendiri bisa mencapai puncak Gunung Tampomas, karena setelah sekian lama saya cuma melihat gunung ini dari jauh saja, dan sekarang akhirnya saya bisa berdiri di puncak Gunung Tampomas. Alhamdulillah, Allah luar biasa. Allahu Akbar. Kita menginjakkan kaki di puncak Gunung Tampomas sekitar jam setengah 12 malam. Berarti kalau dikalkulasikan sekitar 6 jam kita habiskan untuk menuju puncak. Kelap-kelip bintang yang berhamburan di langit seolah gak mau kalah dengan gemerlap lampu perkotaan yang terlihat dari atas sini. Sayangnya karena daya tangkap kamera yang terbatas, jadi saya gak bisa mengabadikan momennya. Jadi sebelum mengakhiri malam, kita sedikit menikmati suasana dengan percakapan yang tak kalah hangat dengan api yang kita buat. Dianugerahi pagi yang cerah dengan mentari yang hangat tentu menjadi berkah tersendiri. Terlebih berdiri di ketinggian puncak Gunung Tampomas dengan landscape yang terbuka lebar, yang membuat mata dimanjakan oleh indah daratan yang terbentang luas dari ketinggian. Lihat matahari yang mulai dibayangi kabut tipis membuat hangatnya mulai berkurang. Sembari duduk di depan tenda, saya berusaha mengingat kembali proses pendakian semalam. Menghabiskan separuh malam suntuk, berjalan dari pos ke pos, berpeluh keringat, bahkan sampai terkantuk-kantuk. Juga merasakan waktu yang terasa berjalan lambat seiring dengan nafas yang tersengal seperti kehabisan oksigen. Meskipun begitu, saya berusaha membuang jauh pikiran untuk menghentikan pendakian dan membangun optimisme di kepala untuk tetap berupaya sampai ke puncak.
Dan atas izin Allah, saya bersama teman-teman berhasil menginjakan kaki di puncak. Berkaca dari pendakian ini, saya belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu konsistensi. Konsisten dengan perjuangan, karena dengan berjuang, insya Allah tujuan bisa diraih. Meskipun jalannya terjal dan bikin capek, ya tapi itulah yang namanya berjuang. Sekian petualangan saya di Gunung Tampomas. Terima kasih sudah mendukung kanal Arsip Petualang dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.